Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik, alhamdulillah anak-anak, semangat semuanya, sehat semuanya? Sehat semuanya. Baik, alhamdulillah ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini supaya lebih barokah pelajaran yang kita lakukan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelas dipimpin berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, alhamdulillah anak-anak. Selanjutnya Ustadz absen dulu ya. Elvano, Firazi, Daniel, Panji, Rafif, Laina. Oh, Atwinta nggak masuk ya hari ini? Sakit ya? Oh iya, sakit. Kita doakan ya, semoga yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Baik, anak-anak semuanya ya. Selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional, Garuda Pancasila, semuanya berdiri dengan semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah membantu orang tuanya? Angkat tangan. Oke, banyak sekali ya. Oke, siapa yang tadi pagi ya sudah sarapan bergizi? Oke, baik, alhamdulillah. Anak-anak, menurut kalian tadi kalian membantu orang tua sama kalian sarapan yang bergizi itu termasuk hak dan kewajiban nggak ya? Anak-anak, nah untuk tujuan pembelajarannya yang pertama ya, peserta didik mampu menjelaskan konsep hak dan kewajiban ketika berada di rumah atau di sekolah. Mulai ya pelajarannya. Nah, pertama-tama apa sih yang dimaksud, apa yang kalian ketahui tentang hak? Angkat tangan langsung. Ya, Firazi. Hak adalah yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Tepuk tangan buat Firazi. Anak-anak ini minta tolong tuliskan ya. Nah, ini nanti ada dua. Yang satunya tuliskan hak kalian ketika berada di rumah dan di sekolah. Yang satunya lagi tuliskan kewajiban kalian ketika berada di rumah dan di sekolah. Oke ya, Ustaz bagikan berarti satu yang hak yang atas ini ya, itu dilihat yang hak yang atas itu apa kewajiban hak. Oke. Ini namanya ice breaking yang sesungguhnya ya, yang sesungguhnya. Nanti ketika Ustadz bilang gajah itu, kita nyanyi bersama. Bulanku ada 5. Kemudian ketika Ustadz bilang gajah itu apa? Besar. Oke, besar. Kalau besar berarti tangannya seperti ini. Besar. Oke, kemudian kalau Ustadz bilang semut itu kecil, tangannya gini. Kecil. Oke ya, bisa ya. Kemudian kalau Ustadz bilang ular itu panjang, tangannya sambil seperti ini ya. Ular itu panjang. Kemudian kalau Ustadz bilang cacing itu pendek. Nah, siap semuanya? Kita nyanyi dulu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon
Gajah itu gajah itu oke, masih fokus semuanya. Nah, semuanya ternyata masih fokus. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya ya. Nah, ayo kita menonton. Siap? Oke ya, kita menonton. Oke, anak-anak disimak. Ini pelajaran penting ya tentang hak dan kewajiban ya, supaya nanti kalian lebih tahu lagi apa itu hak dan kewajiban dan contoh-contohnya. Kita tonton bersama ya. Imbang. Oke, cukup. Nah, sekarang pertanyaan dari Ustadz. Apa saja yang sudah kalian dapatkan tadi dari video tadi? Apa saja yang sudah kalian tangkap tadi dari video tadi? Nah, ya Adam. Satu aja Adam. Apa? Ya, tentang hak dan kewajiban. Oke. Jadi Adam tadi menangkap di dalam video tadi Ustadz ada hak, pengertian hak dan kewajiban. Dari video tadi sudah jelas sekali ya anak-anak ya. Sudah jelas ya, sudah lebih jelas ya kalau. Nah, ini Ustadz punya masalah nih sekarang ya. Tadi kan timbul masalah. Sekarang Ustadz punya masalah ya. Masalah nyata yang harus kita selesaikan. Kita akan mencari masalahnya, solusinya bersama-sama. Perhatikan ya. Di rumah Budi sering bermain HP dan tidak mau membantu orang tuanya. Di sekolah ia juga tidak mau mengerjakan tugas kelompok. Bagaimana sebaiknya Budi bersikap agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang? Jadi Budi itu malas-malasan, di rumah tidak membantu orang tua, ketika di sekolah juga tidak mau mengerjakan kelompok, tidak membantu kelompoknya. Nah, apa sih sebaiknya yang Budi lakukan ya agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya? Kita akan diskusikan. Oke, Ustadz akan membagikan ya lembar jawaban didiskusikan ya. Kemudian nanti setelah menyelesaikan masalah ini, menjawab ini, nanti Ustadz minta kalian kelompokkan ya gambar-gambar. Nanti di sini ada Ustadz berikan gambar, kelompokkan sesuai dengan tempatnya. Hak di rumah, haknya itu apa, kemudian kewajibannya apa, sesuaikan di sini ya. Nanti ya. Oke, satu kelompok Ustadz berikan satu, jangan lupa nama kelompoknya ditulis, kemudian nama-namanya ya, ini untuk gambarnya. Oke, kerja kelompok, diskusi kelompok ya. Ini masalahnya sudah ya. Sekarang ayo diskusi. Nah, diskusi semuanya sebelum menggunting silakan dijawab dulu. Permasalahannya Budi ini apa ya? Nah, bagaimana sebaiknya Budi bersikap agar ia dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang ya? Langsung dijawab yang ini aja ya. Ini enggak bisa diperhatikan. Langsung ini. Bagaimana sebaiknya Budi bersikap agar ia dapat melaksanakan? Ditulis ini ya. Ini bagaimana seharusnya Budi bersikap ya. Oke, langsung ya. Untuk yang pertanyaan bagaimana Budi bersikap agar ia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Ya, langsung ini jawabannya terus ini dulu. Sekarang enggak usah gunting dulu, tidak usah gunting dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Langsung diskusi dulu tentang ini. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan Budi supaya ia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya? Tadi kan dia kan malas-malasan tuh di rumah. Ya, di situ jawabannya ya. Langsung diskusi dulu ya. Diskusi dulu baru mengelompokkan. Ya, Ayubi juga dibantu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya, kita ice breaking sebentar ya. Oke, ini mungkin ice breaking baru nih buat kalian nih ya. Jadi nanti kalau Ustadz bilang Marina, kalian posisi tangannya pegang dada semuanya. Marina, Arkana duduknya yang baik nak. Nah, kalau Ustadz bilang Marina gimana? Pegang dada. Ayo, Marina. Kalau menari tangannya digoyangkan. Bisa?
Coba kita coba gitu. Marina menari di atas, pegang punggung. Di atas menara, buat menara ya. Gini, kita coba. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, level 2. Nah, level 2 kita tingkatkan kecepatannya. Siap? Are you ready? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. 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 Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung disampaikan hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi. Semuanya dengarkan. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi. Di rumah, Budi sering bermain HP dan tidak mau membantu orang tuanya. Di sekolah, ia juga tidak mau mengerjakan tugas kelompok. Bagaimana sebaiknya Budi bersikap agar ia dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang? Budi boleh bermain HP, tapi sebelum bermain HP, Budi harus membantu orang tua supaya boleh bermain HP. Oke, anak-anak ya, tadi yang disampaikan kelompok 1 terkait masalah Budi sangat luar biasa ya. Budi boleh kok main HP, akan tetapi sebelum itu harus melaksanakan kewajibannya dulu, yaitu membantu orang tua di rumah ya. Sama halnya kayak di sekolah tadi yang sampaikan kelompok 1, boleh kok main-main, akan tetapi harus membantu mengerjakan kelompok terlebih dahulu ya. Tadi yang pengelompokannya juga Ustadz lihat pengerjaannya sudah betul. Beri tepuk tangan dong buat kelompok 1. Oke, silakan Kita dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan angka dan kewajiban. Nah, Budi tadi menjawab kalau Budi ingin merubah sikapnya, maka Budi harus bersikap akhlak mulia dan juga tidak boleh malas-malasan ya. Kemudian tadi lupa ya, kelompok 1 kita beri tepuk keren dulu. Nah, kita beri tepuk keren kepada kelompok 1. Tepuk keren. Keren. Sangat keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah Budi sering bermain HP, tidak mau membantu orang tuanya. Di rumah ia juga tidak mau mengerjakan tugas kelompok. Di sekolah maksudnya ya. Di sekolah. Bagaimana sebaiknya Budi bersikap agar ia mendapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang? Kita beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, baik ya. Alhamdulillah anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang hak dan kewajiban, pengertiannya, kemudian contoh-contohnya, hak dan kewajiban di rumah itu apa saja ya. Nah, sekarang kita refleksi ya, Oke, anak-anak, kalian tadi selama pelajaran tadi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Angkat tangan.
Firazi? Hak dan kewajiban. Ada yang lebih detail lagi? Kita hari ini belajar tentang apa? Betul, hak dan kewajiban, betul. Ada yang lebih lengkap lagi? Kita belajar hak dan kewajiban apa? Ya, Faya? Hak dan kewajiban di? Ya, Adam. Apa, Adam? Kita hari ini belajar tentang apa, Adam? Oke, tepuk tangan buat Adam. Ya, oke, terima kasih ya Adam ya. Betul, hari ini tadi kita kan sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Loh, masa lupa? Kan barusan banget kita belajarnya ya. Gak lupa ya Pak ya? Diingat-ingat ya. Setiap pelajaran harus diingat ya. Nah, kemudian untuk kelompok ini ya kita refleksi supaya lebih paham lagi ya. Apa yang dimaksud dengan hak kelompok ini? Tadi sudah belajar kita apa yang dimaksud dengan hak. Ya, Hanum? Hal yang harus. Hak adalah sesuatu. Hak adalah sesuatu yang didapatkan Setelah melakukan kewajiban. pinter. Beri tepuk tangan dong buat Hanum dong. Ya, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan ya setelah melakukan kewajiban. Kelompok Nyatar. Apa sih yang dimaksud kewajiban itu? Ya, apa yang dimaksud kewajiban? Ya, Dam? Hal yang harus kita lakukan. Hal yang harus kita lakukan atau sesuatu yang harus kita lakukan. Pinter. Oke ya. Kelompoknya Firazi ya, sebut apa contoh-contoh hak di rumah. Contoh-contoh hak di rumah apa saja? Mendapatkan kasih sayang. Kemudian makanan bergizi. Ada lain nggak yang kira-kira selain itu haknya di rumah? Ada nggak? Istirahat ya, mendapatkan istirahat yang cukup. Mari kita laksanakan kewajiban kita dan mendapat hak yang sesuai. Ya, mari kita laksanakan semuanya anak-anak hak kewajiban kita entah di rumah entah di sekolah supaya apa? Supaya kita mendapatkan hak yang sesuai. Kalau kita sudah melakukan kewajiban kita di rumah dengan maksimal, insya Allah kita akan mendapatkan hak di rumah dengan maksimal. Kalau kita sudah melakukan kewajiban di sekolah, otomatis kita juga akan mendapatkan hak kita di sekolah. Baik anak-anak, luar biasa. Ustadz ucapkan terima kasih semuanya. Semoga besok kita bisa bertemu kembali. Kita akhiri, Ustadz akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.